Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Rahman, NIM 1913030092 dari kelas Hukum Tata Negara D. Baiklah, yang kawan-kawan serta ibu dosen yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai ujian mawaris pada kali ini, yaitu ditugaskan mengenai permasalahan ahli waris zawil furuj. Baik, kawan-kawan dan ibu dosen yang saya hormati, yang pertama ketika kita ingin mengetahui mengenai zawil furuj ini, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan zawil furuj. Maka untuk itu kita akan membahas yang pertama kali mengenai pengertian dari zawil furuj itu sendiri, yang mana telah saya tuliskan di dalam bahan presentasi saya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan zawil furuj? Secara bahasa, zawil furuj ini adalah dapat diartikan sebagai ketetapan, atau bisa dikatakan dalam bahasa Arab itu al-qad namanya. Lalu ada juga bisa dikatakan al-taqdir. Al-taqdir maksudnya itu adalah bagian-bagian yang telah ditentukan. Seterusnya bisa juga disebut dengan al-bayan. Al-bayan dengan maksud itu menjelaskan dari bagian-bagian daripada zawil furuj tersebut. Seterusnya, secara etimologi atau secara etimologi dapat diartikan bahwasanya zawil furuj ini adalah para ahli waris, yang mana ahli waris ini telah ditentukan bagian masing-masingnya dan mereka berhak menerima sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an tersebut. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya juga membuat sebuah bagan, yang mana di bagan ini terdapat seluruh bagian-bagian daripada zawil furuj tersebut. Perlu kita ketahui bahwasanya zawil furuj ini secara garis besar itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bagian daripada namanya zaujiyah, itu bagian daripada tali perkawinan, yang mana dalam tali perkawinan ini terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama zauj ini adalah suami. Seterusnya ada zaujah, atau juga bisa disebut dengan istri. Lalu ada di bagian ketiga, sebagian mengatakan bahwasanya ada di sini masuk mu'taq, yang mana artinya adalah orang yang dimerdekakan. Seterusnya kita beranjak ke atas, yaitu mengenai tentang ubuwah, yaitu mengenai tentang abuwah, yaitu mengenai kakek atau ke ibu. Yang pertama yaitu abun. Abun ini berarti adalah ayah. Seterusnya ada ummun. Ummun ini berarti adalah ibu. Seterusnya naik lagi ke atas, yaitu ada namanya jaddun, yaitu kakek laki-laki dari ayah. Seterusnya ada jaddatun. Jaddatun ini 2, ada jaddatun dari kalangan ibu, begitu juga dari kalangan ayah. Seterusnya ada juga jaddun dari kalangan ibu. Seterusnya kita beranjak kepada bagian namanya ini bagian anak ya. Yang pertama yaitu ada anak laki-laki bernama ibnun, ada juga anak perempuan bintun. Lalu ibnun ini turun lagi ke bawah, ada dia ibnun atau anak laki-laki daripada laki-laki ini, bisa dikatakan sebagai cucu dari si mayit. Seterusnya ada bintu ibnun, artinya anak cucu perempuan daripada si mayit ini. Seterusnya kita bergeser ke bagian tepi, yaitu mengenai ukhuwah, yaitu bagian daripada persaudaraan. Jadi daripada ayah dari mayit ini dia memiliki ayah, lalu dari ayah ini juga ada ranjinya. Ranji ini dinamakan dengan ammun syak. Ammun syak ini berarti paman kandung. Lalu dari paman kandung ini juga ada garisnya ke sini, bernama yaitu ibnu ammun syak, anak daripada paman kandung tadi. Seterusnya juga ada ammul ab. Ini adalah paman seayah, yang mana paman seayah ini juga memiliki garis ke samping, yaitu bernama ibnu ammul ab. Ibnu ammul ab, yang mana artinya adalah anak laki-laki dari paman seayah. Seterusnya ada di sini adalah akhun syak. Akhun syak ini adalah
saudara laki-laki kandung. Seterusnya ada juga ukhtun syak, saudara perempuan kandung. Seterusnya bagi di sini ada akhul ab, saudara sepupu. Lalu ada juga ukhtul ab, saudari sepupu. Lalu mereka turun ke bawah, yaitu ada anaknya. Begitu juga ada juga anak dari akhul ab ini. Seterusnya kawan-kawan yang dirahmati Allah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai bagian-bagian dari mereka tersebut yang termasuk kepada zawil furuj ini. Yang pertama bagiannya saya ingin memulai dari bagian zaujiyah atau disebut juga dengan bagian pertalian suami dan istri. Yang mana bagian pertama, seorang suami itu bisa mendapatkan setengah daripada harta warisan dengan syarat dia tidak memiliki anak sama sekali. Jadi si mayit ini tidak meninggalkan anak. Seterusnya dia bisa mendapatkan 1/4 ketika si mayit ini meninggalkan anak atau keturunan. Seterusnya bagian istri. Istri ini bisa mendapatkan dua kategori. Yang pertama, dia bisa mendapatkan 1/4. Dia mendapatkan 1/4 ketika si mayit ini tidak meninggalkan keturunan. Seterusnya dia juga bisa mendapatkan 1/8 ketika si mayit ini meninggalkan keturunan, baik itu keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan. Seterusnya kita turun ke bawah, yaitu ada yang namanya bunuwah. Bunuwah ini adalah bagian anak tadi, yaitu garisnya berarti di sini di bagian ranji ini. Maka di sini ada anak perempuan. Anak perempuan ini dapat 3 kemungkinan. Yang pertama, dia bisa mendapatkan setengah apabila dia berdiri sendiri tanpa adanya saudara perempuan dan juga tidak ada laki-lakinya, tidak ada saudara laki-lakinya. Seterusnya dia bisa mendapatkan 2/3 ketika dia ini berada atau sebanyak 2 orang atau lebih. Ketika dia bersaudara 2 orang atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3 dengan syarat lagi tidak ada laki-laki yang sejajar dengannya atau tidak ada saudara laki-lakinya. Seterusnya dia bisa menjadi asobah. Kapan dia menjadi asobah? Yaitu apabila dia bersama atau bergandengan dengan anak laki-laki. Dia seperti ini, ketika ada ibnun dan bintun, maka anak perempuan ini hanya menjadi asobah bersama dengan ibnun ini. Seterusnya ada anak laki-laki, maka anak laki-laki ini selamanya menjadi asobah. Seterusnya abuwah. Abuwah ini adalah merupakan bagian dari keluarga, ayah, ibu ataupun kakek daripada si mayit ini. Yang pertama ada namanya ibu. Seorang ibu mendapatkan 3 kemungkinan. Yang pertama, dia bisa mendapatkan 1/6 daripada harta warisan tersebut dengan syarat bahwasanya dia si mayit ini meninggalkan keturunan. Yang kedua, ibu kembali mendapatkan 1/6 ketika si mayit ini meninggalkan 2 orang saudara atau lebih, baik dia akhun syak ataupun ukhtun syak. Ketika dia si mayit ini meninggalkan 2 orang saudara atau lebih, maka seorang ibu hanya mendapatkan 1/6. Seterusnya kita ada kemungkinan ketiga, yaitu ibu mendapatkan 1/3 dari keseluruhan harta si mayit apabila si mayit tidak memiliki keturunan dan juga tidak meninggalkan saudara. Jadi dia mendapatkan 1/3 dari keseluruhan harta warisan. Seterusnya kita beranjak ke bawah, yaitu ada ayah. Ada ayah ya. Ayah ini mendapatkan 1/6 apabila si mayit meninggalkan anak laki-laki. Ketika si mayit meninggalkan anak laki-laki, maka ayah mendapatkan 1/6. Lalu seorang ayah juga mendapatkan 1/6, lalu dia menjadi asobah. 1/6 lalu asobah ketika si mayit meninggalkan anak perempuan. Jadi ketika si mayit meninggalkan bintun, maka seorang ayah ini hanya mendapatkan 1/6, lalu dia menjadi asobah karena adanya si bintun. Lalu yang terakhir yaitu asobah bin nafsi, apabila si mayit ini tidak meninggalkan keturunan apapun. Dia istilahnya tidak ada keturunannya, tidak ada anaknya, maka ayah menjadi asobah bin nafsi. Seterusnya kita naik ke atas, ada yaitu bagian daripada kakek. Kakek yang pertama dia mendapatkan 1/6 jika bersama anak atau cucu. Jadi si kakek ini mendapatkan bagian 1/6, si kakek ya, ketika adanya anak atau si cucu ya, ketika ada si cucu. Dan dia memiliki istilahnya saudara dari si mayit juga ada. Seterusnya dia mendapatkan asobah jika tidak ada anak atau cucu. Dia menjadi asobah kalau tidak ada anak, tidak ada cucu. Seterusnya dia mendapatkan 1/6 tambah dengan asobah jika bersama dengan anak atau cucu yang perempuan. Seterusnya ada di sini bagiannya jaddatun, bagian nenek, baik nenek dari pihak laki-laki ataupun nenek dari pihak perempuan, maka seluruhnya ibu itu mendapatkan seluruhnya mendapatkan 1/6.
Itu bagian daripada ubuwah. Selanjutnya kita beranjak kepada ukhuwah, yaitu jalur persaudaraan yang ada di samping ini. Yang pertama, saudara kandung, saudara perempuan kandung, dia bisa mendapatkan 3 kemungkinan. Yang pertama, dia mendapatkan setengah jika dia berdiri sendiri. Hanya dia sendiri, maka dia mendapatkan setengah. Yang kedua, dia mendapatkan 2/3 ketika dia ini, saudara perempuan ini terdiri dari 2 orang atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3. Dan syaratnya tidak bersama dengan laki-laki atau tidak bersama dengan anak laki-laki, tidak ada si ibnun. Seterusnya, dia bisa mendapatkan asabah jika dia bersama dengan anak perempuan. Ya, sama dengan anak perempuan, maka dia mendapatkan asabah. Seterusnya kita beranjak kepada saudari perempuan seayah. Saudari perempuan seayah ini juga memiliki 4 kemungkinan. Yang pertama, dia mendapatkan setengah jika dia sendiri. Yang kedua, dia mendapatkan 2/3 ketika dia 2 orang atau lebih dengan syarat tidak adanya anak laki-laki. Seterusnya, bisa mendapatkan 1/6 jika bersama dengan anak perempuan kandung, semayit. Lalu dia bisa menjadi asabah jika bersama dengan anak perempuan. Jadi tetap dia menjadi asabah juga ketika bersama dengan anak perempuan. Seterusnya ada saudara perempuan seibu, maka dia mendapatkan setengah jika sendiri, 1/3 jika dia berdua atau lebih. Baik kawan, ibu dosen serta kawan-kawan, selanjutnya saya ingin pergi mengenai dalil, karena ini mengenai zawil furuj. Zawil furuj ini adalah yang telah ditentukan bagiannya, maka tentu atau pasti ada dalilnya. Yang pertama, saya ingin membacakan dalil mengenai yang mendapatkan bagian setengah dari harta warisan tersebut. Di sini ada dalilnya, wa in kana wahidun falahu nisfu. Jadi bagi siapa wa in kanat wahidatan, apabila dia sendiri maka dan tidak meninggalkan anak, maka dia falahu nisfu, dia mendapatkan setengah dari harta warisan tersebut. Seterusnya, dalil yang selanjutnya untuk yang mendapatkan 1/4. Ada dalilnya, fa in kana lahunna waladun falakumar rubu'u mimma tarak. Itu untuk yang mendapatkan 1/4. Lalu ada lagi untuk yang mendapatkan 1/8. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunun mimma tarak. Itu yang 1/8. Lalu untuk yang 2/3 dalilnya yaitu fa in kuntum nisaan fawqa ithnaini falahunna sulusa mimma tarak. Selanjutnya yang keempat yaitu yang mendapatkan 1/4 bagian daripada 1/3 daripada harta warisan tersebut, maka dalilnya fa illam yakul lahu waladun wa warithuhu abawahu fali ummihi thulus. Tuh yang untuk 1/3. Dan yang terakhir yang untuk 1/6 yaitu wali abwabihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraqa in kana lahu walad. Maka inilah bagian-bagian dari dalil yang menjelaskan bagian-bagian dari orang yang telah ditentukan oleh zawil furuj ini. Sekianlah presentasi saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian. Billahi fisabilil haq. Ini adalah sebagai tugas ujian bagi saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.